Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di pagi hari ini Ahad bertepatan dengan 11 Safar 1448 Hijriah. Kita akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Fawaidul Fawaid yang merupakan karya ilmiah dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kemudian ditartib oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Kita masih di bab tentang akidah dan tauhid. Di pertemuan sebelumnya kita selesai pasal ke-15, sekarang kita masuk pasal ke-16, faslun makrullah azza wa jalla. Pasal tentang makar Allah. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat makar. Dan ini sudah kita bahas secara singkat di muqaddimah atau pendahuluan tamhid dari kitab fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Dulu di awal-awal ketika kita membacakan kitab fikih Asmaul Husna, Syekh Abdul Razak membawakan beberapa kaidah dasar seputar asma wa sifat. Di antaranya bahwa nama-nama Allah, Asmaul Husna, itu bisa diambil darinya sifat-sifatnya. Namun sifat-sifat Allah tidak diambil darinya namanya, jadi tidak berkebalikan begitu. Nama mengandung sifat, namun kalau ada sifat tidak dibuat darinya nama Allah. Misalnya nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim, maka terkandung di dalamnya sifat rahmat. Nama Al-Ghaffar terkandung di dalamnya sifat maghfirah. Nama Al-Alim terkandung di dalamnya sifat Al-Ilm. Namun kalau sifat itu tidak dibuat darinya nama Allah. Misalnya Allah disifati dengan sifat makar, maka tidak bisa kita katakan Allah di antara Asmaul Husna adalah Al-Makir, yang maha membuat makar. Itu nggak bisa dan nggak boleh. Itu kaidah dasar yang sudah kita pernah bacakan di awal-awal kajian kitab fikih Asmaul Husna. Nah, pasal tentang sifat makar ini masih ada kaitannya dengan hadis yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, yaitu di pasal ke-15 ya. Dan juga ayat misalnya seperti surat Al-A'raf ayat 99, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Dan juga hadis yang panjang namun disebutkan penggalannya, riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang mana hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, hadis nomor keempat, yang mana di akhir hadis Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Sesungguhnya di antara kalian ada orang yang setiap harinya nampak melakukan amal soleh, amalan penduduk surga, artinya amalan yang menjadi sebab masuk surga. Namun ketika jarak antara dirinya dengan kematian itu tinggal sejengkal, tinggal satu hasta, artinya detik-detik menjelang kematiannya justru dia didahului oleh catatan di dalam Lauhul Mahfuz. Ditakdirkan dia melakukan amalan penduduk neraka, amalan yang menjadi sebab masuk neraka, sehingga dia pun meninggal kemudian masuk neraka, waliyadzubillah. Nah, pasal ini dibuat karena ada
ayat tadi atau hadis tadi di pasal sebelumnya, pasal 15. Kita baca penjelasan dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa amal makrul ladzi wasafa bihi nafsah. Adapun sifat makar yang Allah sendiri mensifati dirinya dengan sifat makar. Allah sendiri. Maka nggak boleh kita menolak. Masa Allah kok disifati makar? Nggak boleh dong. Makar kan jelek. Loh, Allah sendiri yang mensifati dirinya makar. Kita nggak boleh menolak. Menolak sama dengan mengingkari, sama dengan kufur terhadap Allah, yaitu dalam hal mengingkari sifat Allah. Karena Allah mensifati dirinya sendiri sebagaimana tadi ayat yang kita baca, ya. Afa amiru makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan sifat makar. Maka dari itu kita tidak boleh menolaknya, kita harus mengimaninya. Namun kita harus memiliki pemahaman yang benar, ya. Sifat makar Allah itu seperti apa? Tentu kita tidak boleh menyamakan dengan sifat makarnya makhluk. Sifat makarnya makhluk adalah sifat yang tercela, sifat zalim. Adapun sifat makarnya Allah sifat yang sempurna, sifat yang indah. Bagaimana penjelasannya? Kata beliau rahimahullah, fahuwa mujazatuhu minhum lil makirin bi awliyaihi wa rusulih. Ini hakikat dari sifat makarnya Allah, yaitu balasan Allah. Makarnya Allah artinya balasan Allah, ya, terhadap musuh-musuhnya, terhadap orang-orang kafir, terhadap, ya, orang-orang yang membuat makar terhadap kekasih-kekasih Allah, membuat makar terhadap utusan-utusan Allah, nabi-nabi dan rasul, yang mana mereka membuat rencana untuk mencelakai, menyakiti, menggagalkan dakwah para nabi dan rasul, mengganggu para pengikut nabi dan rasul. Ini makarnya mereka. Ketika mereka berbuat makar, Allah balas. Nah, balasan Allah ini namanya makar Allah. Maka dari sini kita nampak, ya, darinya bahwa sifat makar Allah itu adalah sifat yang sempurna, sifat yang terpuji. Karena Allah tidak mendahului makar. Allah tidak mendahului makar, namun Allah membalas makar. Yang mendahului makar itu yang jelek, ya. Para nabi dan rasul hanya menjalankan tugas, menyampaikan wahyu. Kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, mereka sebagai penerus para nabi dan rasul, meneruskan estafet dakwah, ya, sebagai bentuk meneladani para nabi dan rasul. Tiba-tiba diganggu, dihalangi. Nah, ini yang tercela, ini makar yang tercela. Namun karena Allah melindungi, membela dan menolong para nabi dan rasul dan para pengikutnya, maka Allah membalas makar mereka. Balasan Allah terhadap makar mereka dinamakan sifat makarnya Allah. Itu bedanya makar Allah dengan makar makhluk. Maka kata beliau, fa yuqabilu makrahum sayyi'a bi makrihil hasan. Lihat, maka Allah membalas perbuatan makar mereka, musuh-musuhnya, yaitu makar yang tercela, Allah balas dengan makar Allah yang terpuji. Artinya sifat makar Allah sifat makar yang terpuji, makar pada tempatnya, ya, makar sebagai balasan atas perbuatan orang-orang yang, ya, jahat, menghalangi dakwahnya para nabi dan rasul dan juga menentang, ya, para pengikut nabi dan rasul. Fa yakunul makru minhum aqbahasy syai' wa minhu ahsanasy syai'. Maka makar yang datang dari musuh-musuh Allah adalah seburuk-buruk makar, sementara makar yang datang dari Allah adalah sebagus-bagusnya makar, seindah-indahnya makar, ya. Maka nggak boleh kita memiliki anggapan masya Allah sifat makar. Makarnya Allah itu beda dengan makarnya makhluk. Jangan ketika kita mendengar, ya, Allah berbuat makar, kemudian kita membayangkan seperti makarnya makhluk. Berbeda. Allah sudah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan siapapun. Ya, jangan samakan Allah dengan siapapun selainnya.
Termasuk jangan samakan makar Allah dengan makar selainnya. Nah, li'annahu adlun wa mujazatun, karena makarnya Allah adalah makar yang tegak di atas sifat maha adilnya Allah. Jadi kalau makarnya makhluk makar zalim, kalau makarnya Allah makar keadilan. Wa mujazah, dan balasan. Allah nggak tiba-tiba berbuat makar, enggak. Ya, makarnya Allah itu sebagai bentuk balasan terhadap mereka-mereka yang berani menghalangi, menentang dan mengganggu para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya. Nah, kadzalikal mukhada'ah, sama persis dengan ini beliau membahas pembahasan lain, yaitu Allah juga disifati dengan mukhada'ah. Kalau tadi makar, ini sekarang mukhada'ah. Mukhada'ah itu artinya tipu daya. Allah juga disifati dengan mukhada'ah, membuat tipu daya. Ini tipu dayanya Allah berbeda dengan tipu dayanya makhluk. Ya? Jangan, masa Allah menipu, jangan samakan. Tipu daya Allah sebagai balasan bagi mereka-mereka yang membuat tipu daya terhadap kekasih-kekasih Allah, para wali, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Ya kalau begitu pantas. Ya, wa kadzalikal mukhada'atu minhu jazaan 'alal mukhada'ati rusulih wa auliyaih. Demikian pula mukhada'ah yang datangnya dari Allah sebagai balasan terhadap mukhada'ah, tipu daya orang-orang kafir, tipu daya musuh-musuh Allah, yang mana mereka berupaya untuk melakukan tipu daya terhadap para nabi dan rasul dan para pengikut setianya. Fala akhsana min tilkal mukhada'ah wal makr. Sehingga sifat mukhada'ah, sifat tipu daya dan sifat makr yang paling indah, yang sempurna, yang tidak ada cacat padanya hanyalah sifat makar dan sifat mukhada'ahnya Allah Azza wa Jalla. Ini penting untuk dipahami. Nah, baik. Karena kalau kita kemudian masa Allah disifati makar, masa tipu daya, nanti jelek dong. Itu berarti kita sedang mengarah pikiran kita untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Ini bahaya, nggak boleh. Allah maha sempurna, berarti tipu daya Allah sempurna, indah, tidak ada cacat dan kekurangan, karena cacat dan kurang itu sifatnya makhluk. Allah disifati makar, berarti makarnya makar yang sempurna, makar yang penuh keadilan. Ya, nah, ada catatan kaki dari Syekh Ali Hasan. Di antum ada juga diterjemahkan catatan kakinya. Wa man ta'ammala hadzal bayana yadhhar lahu annahu tafsirun munḍabit sahih wa laysa huwa ta'wilan aw tahrifan kama tawahhamahu al-ba'd. Barang siapa yang mencermati penjelasan seperti ini, maka nampak baginya bahwa ini adalah penafsiran yang benar dan akurat, dan bukan termasuk takwil, bukan termasuk tahrif sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Maksudnya apa ini? Syekh Ali Hasan sedang menyinggung ahli kalam, entah itu dari kalangan Asy'ariyah atau dari kalangan Maturidiyah atau dari kalangan Kullabiyah, yang mana mereka mengatakan ini Salafi ahlu sunnah ini kok ya mengatakan nggak boleh mentakwil sifat-sifat Allah. Ya, kita ini dituduh mentakwil sifat Allah, sementara mereka sendiri Salafi ahlu sunnah ini mereka melakukan takwil. Ya, nah, buktinya makar dijelaskan maknanya adalah memberi balasan, itu namanya takwil. Maka di sini ada keterangan dari Syekh Ali Hasan, itu bukan takwil, itu penjelasan yang sahih. Takwil itu adalah penjelasan yang jauh, yang dipaksakan. Maknanya bukan itu, tapi dipaksakan maknanya itu. Itu baru takwil. Kalau ini bukan takwil, ini bukan tahrif, ini makna yang benar. Karena kalau tidak dimaknai seperti ini bahaya. Itu apa bahayanya? Berarti sama saja kita mensifati Allah dengan sifat makar yang sama dengan makarnya makhluk, yaitu makar yang jelek, kan begitu. Maka ini penjelasan yang sahih. Jangan dianggap takwil. Beda antara penafsiran ahlu sunnah dengan takwil yang kalian lakukan, wahai ahlu kalam, ya, dari kalangan Asy'ariyah dan selainnya. Nah, baik, kita baca kembali ke atas pernyataan di bawahnya. Selanjutnya paragraf berikutnya, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, amma kaunur rajul ya'mal. Sekarang beliau akan menyinggung ini ya, termasuk
orang yang terkena makarnya Allah adalah apa? Yang disebutkan dalam hadis tadi Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ada orang yang ya, bertahun-tahun nampaknya melakukan amal soleh, ya rajin ke masjid, ini itu, ya amal soleh. Namun di akhir hidupnya dia meninggal mengenaskan, meninggal dalam keadaan berbuat maksiat. Orang seperti ini termasuk orang yang terkena makarnya Allah. Lihat penjelasan dari Ibnu Qayyim. Wa amma qaumur rajul ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alal kitab. Ya. Adapun orang yang terbiasa melakukan amal soleh, amalan yang menjadi sebab idealnya dia masuk surga, namun ketika jarak antara dia dengan kematiannya itu sudah sangat dekat, maka didahului dia oleh catatan di Lauhul Mahfud. Catatan di Lauhul Mahfud dia meninggal melakukan maksiat, melakukan dosa, sehingga meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Maka orang seperti ini kata Ibnu Qayyim, fa inna hadza amalu ahli jannah fi ma yadhhar lin-nas. Maka dia melakukan amal soleh itu hanya dalam rangka untuk menampakkan, memamerkan, memperlihatkan ke manusia. Artinya sebenarnya dia tidak sesoleh itu. Artinya ketika dia sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya, ya, ketika keadaan sepi dia tidak seperti itu. Walau kana amalan salihan, lihat kata Ibnu Qayyim, ini perlu dicatat, perlu digarisbawahi. Walau kana amalan salihan maqbulan lil jannah qad ahabbahu Allah wa radiyah lam yutilhu alaih. Kalau amalannya benar-benar soleh, benar-benar diterima oleh Allah, benar-benar membawanya ke dalam surga, benar-benar menyebabkan dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya, menyebabkan dia dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah, tentu amalan itu tidak batal. Tentu dia tidak akan meninggal dalam keadaan mengenaskan, itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Orang yang kita tahu ya, kesehariannya baik, melakukan amal soleh, kok meninggalnya dalam keadaan berbuat dosa, berarti ini ada apa-apa. Ada yang dia sembunyikan, yang hanya Allah sendiri yang tahu. Artinya apa? Perhatikan, orang yang kalau banyak orang, ada orang lain, dia menampakkan kesolehan, menampakkan melakukan amal soleh. Tapi kalau sendiri dia melakukan maksiat, orang ini sebenarnya sedang berbuat makar kepada Allah. Orang ini sebenarnya berbuat makar pada Allah, berbuat tipu daya. Dia ingin menipu Allah. Dia nggak menipu manusia, enggak. Dan orang ini akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, balasan dari Allah namanya makar. Hati-hati, ya. Jangan kita menyembunyikan kemaksiatan, ya. Jangan kita menyembunyikan, ya, kesesatan. Kita harus, ya, beramal soleh dohiran wa batinan, dohir batin, menjauhi dosa dan maksiat dohir dan batin. Kalau karena enggak, tinggal menunggu saatnya. Allah bisa membalas sewaktu-waktu. Dan balasan Allah yang paling mengerikan adalah balasan Allah ketika menjelang kematian, sehingga dia menjadi su'ul khotimah dan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lihat penjelasan Ibnu Qayyim. Wa qawluhu lam yabqa bainahu wa bainaha illa dhira'. Hingga ketika jarak antara dia dengan kematiannya tinggal satu dhira', satu hasta, sangat dekat. Yuskil ala hadza ta'wil. Potongan hadis ini mengandung muskilah. Muskilah itu kerancuan makna. Ini jenis yang dikarepke apa? Apa maksud ucapan Nabi? Itu maksudnya iskal. Fayuqal, maka ada yang menjelaskan makna dari hadis ini adalah apa? Lamma kana al-amalu bi akhirihi wa khatimatihi lam yasbir hadzal amil ala amalihi
hatta yutimma lahu bal kana fihi afatun kaminatun wa nuqtatun khudila biha fi akhiri umrih. Masya Allah. Ada orang yang rajin beramal soleh, rutin melakukan amal kebaikan, ya, tapi dia tidak sabar di atasnya. Ada penjelasan seperti itu ya, tidak sabar. Tidak sabar itu artinya apa? Pisan-pisan lah, ramangkan di masjid misalnya gitu ya. Sekali-kali melakukan dosa ini. Dia kira antara dia dengan kematian masih lama. Padahal di Lauhul Mahfuz catatannya antara dia dengan kematian sangat dekat. Nah itulah, itu makna dia tidak sabar. Sekali-kali, nanti tobat juga bisa. Dia melakukan, belum sempat tobat, Allah sudah mengutus malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawanya karena sudah tertulis di Lauhul Mahfuz waktunya meninggal. Dan ditambah lagi yang kedua, yang pertama tadi nggak sabar, makanya hati-hati, ya. Makanya dulu Ustadz Firanda hafizahullah pernah mengatakan jangan sekali-kali kita itu terbetik keinginan sekali-kali lah, pisan-pisan nyoba, ya, melakukan kemaksiatan atau melalaikan Allah, ya. Nanti berikutnya nanti kita perbaiki, tobat. Ternyata ketika terbetik seperti itu lalu dia memulai, ternyata itu adalah akhir kehidupannya di dunia, sehingga dia su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ditambah lagi yang kedua kata Ibnu Qayyim, bal kana fihi afatun kaminatun wa nuqtatun. Dia punya afat kaminah, punya afat yang kaminah itu disembunyikan. Dia punya dosa disembunyikan. Dia memang rajin ibadah, rajin beramal soleh, namun diam-diam dia punya kemaksiatan yang disembunyikan, yang tidak ada orang lain yang tahu, hatta anak dan istrinya pun nggak tahu. Diam-diam dia melakukan maksiat ini, dosa ini. Itu afatun kaminah namanya. Wa nuqtatun, nuqtah itu kotoran hati. Dohirnya memang bagus, ya, ke masjid ini itu, ya, tapi hatinya ada buruk sangka pada orang lain, ada iri, ada dengki, ada. Itu menyebabkan apa? Kata Ibnu Qayyim, khudila biha fi akhiri umrih. Di akhir hidupnya Allah hinakan dia, yaitu dengan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Hati-hati, jangan dipelihara. Penyakit hati jangan dipelihara. Kemaksiatan yang tersembunyi jangan diteruskan, segera hentikan. Sebelum Allah mendatangkan balasan yang sudah waktunya, yaitu ketika jarak antara kehidupan seseorang dengan kematiannya tinggal sejengkal. Fakhonat hutil kal afat. Nah, fakhonat hutil kal afat wadahiyah al-batinah fi waqtil hajah. Faraja'a ila mujibiha wa amilat amalaha. Ini dia. Ini penjelasan ilmiahnya luar biasa. Maka dia sebenarnya berkhianat. Ya. Karena apa? Karena antara dia bersendirian dengan dia kumpul banyak orang itu beda. Antara ucapannya, perbuatannya, dan hatinya beda. Maka kemudian ketika dia sudah mendekati kematian, apa yang ada di hatinya, apa yang dia sembunyikan, itu kemudian dia lakukan tepat di waktu menjelang wafatnya. Udah lama dia sembunyikan, dia ampet gitu kan, kemaksiatannya dia sembunyikan. Nah, ketika mendekati kematian, dia lakukan secara terang-terangan. Ini penjelasan ilmiahnya. Kok bisa? Gitu kan, gitu. Kok bisa ada orang
Sudah bertahun-tahun melakukan amal soleh, kok menjelang akhir hidupnya kok malah melakukan amalan penduduk neraka sehingga dia pantas masuk neraka. Ternyata ini selama ini dia memendam, ya, penyakit hati. Dia sembunyikan. Selama ini dia ketika sendirian melakukan kemaksiatan. Dan ketika pada puncaknya menjelang kematian, dia melakukannya secara sempurna. Waliyadzubillah. Walau lam yakun hunaka ghishun wa afatun lam yaklibillahu imanahu. Ini bagus banget, perlu digarisbawahi. Kalau dia tidak menyembunyikan kemaksiatan, kalau dia tidak membiarkan penyakit hati dalam batinnya, dalam hatinya, tentu Allah tidak akan menghinakannya di akhir hidupnya. Ini sebuah kepastian. Rumus pasti melebihi kepastian rumus matematika. Nggak akan ada orang itu soleh dohir batin, dohirnya bagus, batinnya bagus, ketika bersama banyak orang soleh, ketika sendirian soleh, terus kemudian di akhir hidupnya su'ul khotimah. Nggak akan pernah ada, kata Ibnu Qayyim. Walau lam yakun hunaka ghishun, kalau dia tidak berkhianat kepada Allah, wa afatan, kalau dia tidak menyembunyikan kemaksiatan, lam yaklabillah imanahu, maka Allah tidak akan membalikkan hatinya menjelang wafatnya. Tidak akan. Laqad awradahu ma'a sidqihi fihi wa ikhlasihi bi ghairi sababin minhu yaqtadi ifsadahu alaih. Enggak akan mungkin ada orang yang menampakkan ketulusan, keikhlasan, semangat perjuangan dalam agama, memperjuangkan Islam, ya. Kemudian tanpa sebab tiba-tiba rusak, tiba-tiba su'ul khotimah. Enggak akan ada kalau dia benar-benar tulus. Kalau benar-benar dia zahir batin bagus, nggak ada. Makanya ada dalam hadis itu, dulu pernah kita bacakan ya, ada dalam Sahih Bukhari. Kita pernah bacakan dulu di Masjid Al-Kiram dulu sebelum pandemi ya. Pernah kita bahas bedah kitab yang berjudul An-Nahiyah an Izhaqin Nufusil Ghaliyah karya Syekh Abdul Malik Ramadhani, yang kemudian kita kasih judul Bom Bunuh Diri Bukan Jihad. Itu pernah di sebuah peperangan ada salah satu yang berada di barisan kaum muslimin itu dengan sangat heroik ya mengalahkan pasukan orang kafir ya, membunuhnya, menumbangkannya. Sebagian sahabat mengatakan, Masya Allah, ini ahli surga ini. Kalau dia meninggal ini ahli surga, luar biasa ini ya, perjuangannya untuk Islam. Mendengar itu Nabi mengatakan dia penduduk neraka. Nabi mengatakan kayak gitu bukan emosi, bukan hasad, bukan sinis, enggak. Wahyu seorang Nabi. Dan para sahabat enggak protes, loh kayak gitu kok neraka kok wahai Rasulullah, enggak. Karena tahu. Tapi mereka para sahabat mengecek, diikuti ini ya. Ternyata ketika dia banyak luka di tubuhnya, tapi dia enggak mati-mati, dia enggak sabar. Dia ingin cepat mati, dia ingin cepat masuk surga. Akhirnya dia ya meletakkan pedangnya di belakang, lalu dia duduki agar dia cepat mati, tembus. Artinya itu bunuh diri. Maka ketika melihat itu, maka mereka segera mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, benar engkau yang ucapkan. Kami melihat begini. Itu tadi, ya, tidak sabar. Jadi Allah nampakkan apa yang ada di hatinya, ya. Dia ingin dikatakan kesatria, dia ingin dikatakan pejuang, dia ingin dikatakan banyak jasanya untuk Islam, ya. Dia ingin dikatakan seorang relawan, dia ingin dikatakan peduli terhadap nasib kaum muslimin, ingin pujian. Akhirnya di akhir hidupnya Allah jadikan su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Maka kata Ibnu Qayyim, kalau orang itu memang tulus, memang ikhlas, ya, memang bersungguh-sungguh zahir dan batin, nggak akan Allah hinakan, nggak akan Allah tolak amalannya, nggak akan Allah timpakan su'ul khotimah, nggak akan. Allahu ya'lamu min sa'iril ibad ma la ya'lamuhu ba'duhum min ba'd. Lihat, Allah lebih tahu kondisi hamba-hambanya, melebihi sebagian dari mereka mengetahui kondisi kawannya.
Buktinya, contohnya, lihat. Ada contoh nyata, kata Ibnu Qayyim tentang iblis dan malaikat yang Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. Ketika Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Adam, bukan sujud ibadah tapi sujud ta'zim, ya, sujud ikram, memuliakan atas perintah Allah. Wa amma sya'nu iblis, adapun kondisinya iblis, fa inna Allah subhanahu qala lil malaikati, sesungguhnya Allah berkata kepada para malaikat, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku Allah lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Ya. Kan kita hanya melihat dohirnya, oh dohirnya soleh, dohirnya rajin ibadah, dohirnya ini baik. Kok meninggalnya seperti ini ya? Kok meninggalnya dalam berbuat maksiat? Allah lebih tahu. Ya. Jangan kamu mempermasalahkan, Allah lebih tahu apa yang dia sembunyikan. Lihat kata Ibnu Qayyim penjelasannya. Farabbu ta'ala kana ya'lamu ma fi qalbi iblis. Begini. Sebelum saya bacakan penjelasan Ibnu Qayyim biar jelas. Mungkin antum sudah tahu. Ya, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, sebelum Allah ciptakan Adam alaihissalam, kita tahu malaikat ada di surga, iblis juga ada di surga. Malaikat taat kepada Allah, iblis juga taat pada Allah. Bedanya malaikat ini taat kepada Allah zahir batin. Iblis taatnya kepada Allah itu zahirnya saja, batinnya enggak. Dan ini Allah nampakkan isi hatinya ketika apa? Ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, baru kelihatan. Karena ketika diperintahkan sujud kepada Adam alaihissalam, malaikat langsung sujud. Sementara iblis protes, nah, kelihatan isi hatinya. Selama ini ya ratusan tahun taat kepada Allah, sujud kepada Allah, ternyata itu hanya casing, hanya penampilan luar. Lihat, Farabbu ta'ala kana ya'lamu ma fi qalbi iblis minal kufri wal kibri wal hasad ma la ya'lamuhul malaikah. Allah sudah tahu bahwa iblis ini meskipun dohirnya sujud kepada Allah, dohirnya taat pada Allah, memuji-muji Allah dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah, tapi di hatinya menyembunyikan kekufuran, pengingkaran, kesombongan, dan hasad. Yang ini tidak diketahui oleh para malaikat. Malaikat gak tahu. Malaikat tahunya iblis ini sama dengan mereka. Malaikat tahunya iblis sama dengan mereka, yaitu apa? Sama-sama sujud kepada Allah, baik, melakukan amal soleh, taat pada Allah, ya, mengagungkan Allah. Tahunya malaikat itu nggak tahu wajah aslinya iblis ini. Ya, falamma umiru bisujudi. Nah, falamma umiru bisujudi dhahara ma fi qulubihim min at-ta'ati wal mahabbah wal khasyati wal inqiyadi fabadaru bil imtithal. Maka ketika mereka para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Adam, nampaklah bahwa malaikat ini nggak cuma dohirnya saja, nggak cuma casingnya yang baik, batinnya juga bagus, ya, sehingga mereka segera bersujud sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, penghambaan kepada Allah. Mereka segera menjalankan perintah Allah. Wa dhahara ma fi qalbi aduwihi minal kibri wal ghishyi wal hasad. Sedangkan iblis Allah tampakkan. Ya. Sebelum Allah perintahkan ini, sebelum Allah perintahkan sujud pada Adam, Allah sudah tahu. Ya, isi hatinya iblis sudah tahu. Cuman Allah ingin memberi pelajaran pada kita. Kayak gini loh nasibnya. Akhirnya diusir dari surga dan diharamkan untuk kembali ke surga selama-lamanya. Ya, beda dengan Nabi Adam yang diturunkan, dikeluarkan dari surga, namun kembali ke surga. Lihat, berbeda dengan iblis, menjadi nampak isi hatinya, ya, menjadi nampak isi hati musuhnya Allah berupa apa? Kesombongan, pengkhianatan, ya, tipu daya dan hasad, sehingga apa? Fa'aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan diperintah sujud kepada Adam karena istakbara, merasa lebih baik dari Adam, merasa gak pantas sujud kepada Adam. Sehingga apa? Akhirnya disestempel oleh Allah bahwa iblis adalah minal kafirin. Sudah. Kalau tadi hanya disembunyikan,
Kekafirannya sekarang sudah dinampakkan. Dohir batin kafir. Lihat, akhirnya apa? Su'ul khotimah. Dulunya mereka di surga. Dulunya mereka sujud kepada Allah. Dulunya mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah. Ya, ini harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, amma khaufu awliyaihi min makrihi fahaqqun. Nah, sekarang beliau yakni membahas tentang bahwa ini kan pembahasan tentang akidah tauhid ya. Orang yang bertauhid itu di antara cirinya, di antara sifat yang ada padanya adalah merasa takut dari makar Allah, merasa tidak aman dari mukhadaahnya Allah. Dan ini sudah kita bahas dulu kajian Selasa malam Rabu dulu pas masih ngaji kitab tauhid ya. Ada bab bahwa termasuk syirik yaitu merasa aman dari makar Allah. Bahwa orang yang bertauhid itu tidak merasa aman dari makar Allah. Ya, kalau orang merasa aman dari makar Allah berarti ada penyimpangan akidah, ada noda pada tauhidnya. Lihat, adapun wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh, zahir dan batinnya soleh, mereka merasa takut, merasa khawatir dari makar Allah, maka itu adalah sikap yang benar. Pancen kudu ngono, kata Ibnu Qayyim, pancen ngono. Jangan mentang-mentang kita sudah lama ngaji, sudah kenal akidah, sudah hatam beberapa kitab tauhid, ya, kitab akidah, beberapa kali ikut daurah, hataman kitab, terus kita merasa aman. Kita nggak akan terkena syubhat, kita nggak akan ini, nggak akan itu, merasa aman. Nggak boleh. Ya, itu nggak benar. Justru orang itu semakin kuat tauhidnya, dia semakin merasa takut dari makar Allah. Nah, itu yang benar kata Ibnu Qayyim. Fa innahum yakhafuna an yahzulahum bi dhunubihim wa khatayahum fayasiru ila syaqa. Ketika ahli tauhid tergelincir, namanya manusia biasa ya, bukan nabi, bukan rasul, ya. Sesoleh-solehnya orang terkadang terjatuh pada ketergelinciran. Namun orang bertauhid itu ketika tergelincir, terjatuh pada dosa langsung takut akan balasan Allah, sehingga dia segera bertobat. Makanya sering saya sampaikan penjelasan bagus dari siapa itu Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Ada pernyataan beliau bagus sekali di kitab Fathul Majid. Ya, beliau menjelaskan begini. Ketika beliau menjelaskan tentang tentang larangan menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, tempat yang diziarahi untuk ibadah. Dia menjelaskan bahwa di zaman para sahabat, syaitan tidak kepingin dan tidak ada niat dan tidak kepikiran ingin membisiki para sahabat untuk apa? Berbuat hulu kepada kuburan Nabi, sehingga sering mendatangi kuburan Nabi, menciumnya di situ, baca wirid, baca sholawat banyak. Tidak kepikiran. Kenapa? Karena para sahabat tauhidnya kuat. Namun ketika sebuah masyarakat tauhidnya lemah, akidahnya rusak, syaitan itu banyak ide untuk membisiki, gitu. Tapi kalau orang bertauhid, udah putus asa udah. Makanya kan ada hadis ya bahwa Aisyah syaitan ya yu'bada fi jaziratil Arab. Ya. Ketika masa-masa keemasan para sahabat itu, syaitan mereka putus asa. Tidak mungkin kayaknya selain Allah disembah di jazirah Arab. Itu mereka sampai pada titik itu. Itu ketika masa keemasan. Kalau sekarang ya nggak putus asa. Sekarang mereka banyak program jangka pendek, jangka panjang. Makanya bodoh jahil kabeh ya. Nggak tertarik kajian akidah, kajian tauhid apa tuh, kajian renek lucu nih, renek apa nih, renek cerita nih, gitu. Akhirnya syaitan banyak program. Kalau di masa para sahabat enggak. Seandainya syaitan berhasil menggelincirkan person sahabat 1-2, mereka langsung bertobat, dan setelah bertobat kondisinya lebih baik daripada sebelum berbuat maksiat. Akhirnya syaitan malah gersulah. Ngerti ngono ora digodho, malah saiki tambah apik.
tambah kuat tauhidnya. Jadi begitu. Lihat, kata Ibnu Qayyim, orang bertauhid itu merasa takut dari makar Allah. Ya, sehingga ketika mereka tergelincir berbuat dosa, berbuat kesalahan, mereka segera bertobat. Karena mereka khawatir kalau mereka menunda-nunda tobat, mereka akan berakhir dengan su'ul khatimah. Lihat, ini ahli tauhid. Ya, fa khaufuhum min dzunubihim wa raja'uhum li rahmatihi. Ya, maka merasa takut dari makarnya Allah itu bagaimana bentuk yang benar? Yaitu merasa khawatir akan dosa yang dia belum sempat bertobat darinya, dan juga senantiasa berharap akan rahmat dan ampunan Allah. Itu baru betul. Ya, jadi bukan maksudnya kita itu merasa takut dari makar Allah terus mengurung diri, ya, terus orang gelem metu sini gur nangis gitu kan, mulai aku dosa piye, bukan itu, ya. Artinya kalau dia aktivitas normal biasa, dodolan ya dodolan, dagang ya dagang, kerja ya kerja, tapi ketika dia tergelincir khilaf melakukan dosa, segera bertobat. Itu diantara bentuk nyata dia merasa khawatir akan makar Allah. Itu ciri-ciri orang bertauhid. Tapi kalau merasa aman dari makar Allah, itu ciri-ciri orang yang akidahnya menyimpang. Wa qauluhu, adapun firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat ke-99, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Wa la ya'manu makrahu illal qaumul khasirun, tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali yang merasa aman dari makar Allah hanyalah orang-orang yang merugi. Innama huwa fi haqqil fujjar wal kufar. Ini ayat ditujukan pada orang fujjar, orang kufar, orang kafir dan orang fujjar. Fajir itu orang yang melampaui batas, batasan-batasan yang Allah sudah Allah tetapkan. Ya, sebagaimana yang kita bahas kemarin kajian buka puasa Asyura kemarin, bahwa Allah memiliki batasan-batasan, ya, nggak boleh didekati. Kalau didekati apalagi dilanggar itu fajir. Nah, orang fajir ini termasuk orang yang kemudian Allah hukum dengan apa? Dengan dia merasa aman dari makar Allah. Wa makna ayat tadi yaitu Al-A'raf ayat 99. Fala ya'si wa ya'man muqabalatullah lahu ala makri sayyi'at bi makrihi bih ilal qaumul khasirun. Bahwa hanya orang-orang yang merugi, yang dia berbuat maksiat kemudian merasa aman dari balasan Allah. Nah, itu. Perhatikan. Menariknya, di akhir surat Al-A'raf ayat 99 Allah katakan apa? Wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang merugi. Merugi, lihat. Setiap harinya menampakkan amal soleh, sehingga orang-orang di sekitarnya, tetangganya beranggapan itu ahli surga. Ternyata dia ahli neraka. Ini kan merugi. Maka indah sekali, ya, statement akhir dari firman Allah Ta'ala di ayat ke-99, ayat 99 dari surat Al-A'raf. Orang-orang merugi. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, walladzi yakhafuhu al-'arifuna billahi min makrih an yuakhira anhum 'adzab al-af'al fayakhsul minhum naw'u ikhtirarin fayanasu bil-dhurub fa yaji'uhumul 'adzabu ala ghirratin wa fatratin. Masya Allah. Ini juga orang yang mengenal Allah, orang yang bertauhid, orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dia merasa khawatir, merasa takut dari makar Allah. Makar Allah berupa apa? Dia yuakhir anhumul azab, dilulu, ditunda azabnya. Loh, kok saya selama ini berbuat maksiat kok sehat-sehat saja, usaha malah lancar, apa-apa beres gitu. Kayak hidup itu nyaman, nggak ada masalah. Padahal kayaknya ya maksiat aja gitu. Itu kalau orang mengenal Allah itu dia tahu, jangan-jangan Allah merencanakan begini. Itu mengenal Allah. Saya ini berbuat dosa, kok hidup saya kok nyaman-nyaman saja. Jangan-jangan Allah mengakhirkan azab, sehingga azabnya lebih pedih dan berlipat-lipat. Sehingga dia pun akhirnya
bertaubat kepada Allah. Ini baru benar ini. Ini baru benar. Tapi kalau orang, buktinya saya nggak sholat, nggak ini, hidup saya sukses. Nah, ini orang yang sudah terkena makarnya Allah. Nah, ya. Sehingga apa? Kata Ibnu Qayyim, akhirnya dia pun terlena. Ya. Dia terlena. Akhirnya dia keterusan, ketagihan berbuat maksiat. Bahkan dia ya'nasu bidzunub, dia selalu rindu berbuat maksiat. Akhirnya datang azab itu secara tiba-tiba dan bertubi-tubi, naudzubillah min dzalik. Kemudian wa amrun akhar, di sisi lain juga, wa huwa an yaghfalu anhu wa yansau dzikrah wa yatakhalla anhum idza takhallau an dzikrihi wa ta'atihi fayusra'u ilaihimul bala'u wal fitnah fayakunu makruhu bihim takhalliyahu anhum. Nah, di antara bentuk makar Allah adalah ketika seseorang itu melupakan Allah, kurang zikirnya, atau bahkan nggak pernah zikir. Alasannya sibuk, alasannya banyak pekerjaan, sehingga nggak sholat, nggak jamaah, nggak baca Quran, nggak sempat zikir pagi petang. Ya, akhirnya apa? Dia jauh dari Allah, jauh dari mengingat Allah. Kemudian Allah segerakan, Allah percepat bala dan fitnah menimpanya. Ini termasuk bentuk makar Allah, yaitu apa? Dijadikan jauh dari Allah, lupa akan Allah. Maka kita itu harus membiasakan, bahkan kita harus memaksakan. Ya, zikir, baca Quran itu harus dipaksakan. Awalnya dipaksakan, lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, nanti lama-lama jadi ketagihan. Itu urutannya begitu ya. Ketagihan contohnya siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu zikir pagi petang, duduk di masjid setelah sholat subuh sampai syuruk dengan memperbanyak zikir, itu bagaikan sarapan paginya beliau. Bahkan kalau beliau nggak sempat artinya baru sholat subuh zikir terus mulai gitu kan, itu beliau di hari itu kayak nggak mood, kayak orang nggak sarapan. Beliau sudah sampai titik itu. Kalau kita kan belum. Kalau kita kan orang zikir pagi ya biasa-biasa aja gitu kan. Beliau sudah sampai pada titik kayak nggak sarapan. Jadi sarapan itu ada dua, sarapan zahir, sarapan batin. Sarapan zahir ya nyoto, gudangan itu kan, pecel gitu kan. Nah, sarapan batinnya ini duduk di tempat dia selesai sholat subuh sampai syuruk, ya, sampai dikatakan bahwa duduknya ini membawa kekuatan. Duduknya ini membawa kekuatan. Duduk zikir. Ya. Itu memberi kekuatan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, akhirnya menjadi kekuatan dia. Sama seperti Syekh Masyhur Hasan Al-Salman yang kemarin mengisi daurah di Batu Malang. Itu beliau sehari itu membaca kitab, kebiasaan beliau 10-12 jam sehari. Kalau kurang dari itu, beliau mesti tubuhnya nggak enak. Kalau kurang dari itu tubuhnya kayak nggak enak, kayak rasa-rasa hawa kayak rapenak itu. Kalau kurang dari kebiasaan beliau membaca 10-12 jam satu hari. Nah, hendaknya amal-amal soleh itu kita biasakan sehingga kita itu merasa ada yang kurang. Oh, ini kurang apa ya? Oh iya, aku kurang sholat. Oh iya, aku kurang baca Quran. Oh iya, aku belum zikir pagi gitu. Nah, ketika orang itu sudah terbiasa, nggak zikir pagi biasa, nggak jamaah biasa, nggak ini biasa, itu termasuk makar Allah, kata Ibnu Qayyim. Kemudian, wa amrun akhar, di sisi lain juga, an ya'lama min dzunubihim wa uyubihim ma la ya'lamuna min nufusihim fayatiyahumul makru min haitsu la yash'urun. Termasuk bentuk makar Allah kepada seorang hamba adalah seorang hamba nggak tahu dosa-dosanya dan Allah yang tahu. Nah, itu hati-hati. Kesalahan kita apa kita nggak tahu, Allah tahu. Allah, oleh karena itu diantara
apa di antara doa yang diajarkan Nabi dan sering dibaca oleh para sahabat seperti Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya, apa? Allahumma inni astaghfiruka mimma a'lam wa mimma la a'lam. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas kesalahanku yang aku ketahui dan yang aku tidak tahu. Itu caranya, itu di antara doa yang diajarkan. Kalau kita nggak baca itu, ada dosa kita yang kita nggak nyadari dan nggak tahu, terus kita belum sempat tobat, itu nanti kita kena makarnya Allah juga. Terakhir, wa amrun akhar an yamtahinahum wa yabtaliyahum bima la sabra lahum alaih wa yuftanu bihi wa dzalika makrun. Ini penting banget ya. Di antara bentuk makarnya Allah apa? Ada orang menjelang kematiannya diuji dan dia tidak sabar dengan ujian itu. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Ini penting ya. Ada orang yang kita ketahui, ini wakil ya, wakil. Saya nggak perlu sebut nama, tapi benar-benar ada di Klaten ini. Salah satu jamaah kita sudah meninggal. Dia bertahun-tahun ikut kajian kita, kajian tauhid, kajian akidah. Terus kemudian di akhir hidupnya dia itu sakit-sakitan. Sampai nggak sabarnya dia menghadapi sakitnya itu sampai wis golek ning dokter ra cocok mbok opo ning ndi kenalan wong pinter wong copo itu kan. Minta dibawa ke dukun. Dia ingin segera sembuh. Lihat. Kemudian nggak lama dia meninggal. Naudzubillah min dzalik. Termasuk bentuk makar Allah. Adalah apa? Ada orang menjelang kematiannya diuji dengan sakit atau apalah, dan dia nggak sabar. Makanya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, salah satu putranya Imam Ahmad, yang juga menjadi pembesar ahli hadis, ya, beliau ketika menjelang meninggalnya Imam Ahmad, ketika Imam Ahmad sakaratul maut, ditunggui oleh putra-putranya. Imam Ahmad tergeletak, lemas. Tiba-tiba Imam Ahmad mengatakan la. Ini pernah kita bacakan ya, pernah kita ceritakan, kita bacakan kisahnya itu ketika kita masih ngaji di Tambang Wetan dulu. Kitab Situd Durar min Usuli Anil Athar karya Syekh Abdul Malik Ramadhani, ada kisahnya ya. Imam Ahmad tiba-tiba mengatakan la. Tidak, belum, tidak gitu kan. Merasa aneh ya. Iki ndelemeng apa piye, biasanya kan orang mau meninggal kadang ngomong orang genah itu kan. Imam Ahmad tiba-tiba mengatakan tidak, belum gitu kan. Padahal gak ada yang ngajak ngomong. Maka putranya yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hambal bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau mengatakan belum? Sesungguhnya syaitan datang kepadaku. Lihat, syaitan datang kepadaku. Jadi dia menampakkan diri di hadapan Imam Ahmad, ya. Tapi yang lain nggak lihat. Dia mengatakan apa? Wahai Abu Abdullah, yaitu kunyahnya Imam Ahmad, engkau telah selamat dariku. Artinya engkau ini sudah bertahun-tahun memperjuangkan Islam. Engkau menjadi pembesar ulama ahlu sunnah, pembesar ahli hadis. Murid-muridmu jadi ulama besar ahlu sunnah. Engkau menjadi rujukan akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Engkau telah selamat dari tipu dayaku. Apa kata Imam Ahmad? Belum. Maksudnya apa? Sebelum rohku ya lepas dari jasadku, aku belum aman dari tipu dayamu. Itu termasuk apa? Termasuk ujian sebelum meninggal. Kalau orang nggak sabar, ya ada didatangi setan sebelum meninggalnya, lalu dikatakan kamu selama ini bertauhid, tauhidmu kuat sehingga kami gagal merayumu, menipumu, menggelincirkanmu. Langsung apa? Di hatinya ada merasa hebat. Di dalam hati ada merasa hebat. Oh ya, selama ini aku ya tauhidku ya kuat ya. Nanti ya kacek ngaji akidah. Lama ngaji akidah ya kacek. Akhirnya apa? Tiba-tiba malaikat mau datang. Su'ul khatimah. A'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hambal, ya, beliau mengatakan la. Tidak, belum. Aku belum selamat dari tipu dayamu sampai aku wafat. Demikian ikhwan yang bisa kita baca pada pertemuan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan depan kita masuk pasal baru, pasal 17 tentang buah manis keimanan terhadap sifat-sifat Allah yang sempurna. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.